Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Podik Podcast Uni. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi terhadap kegiatan Safari Ramadan yang akan diulas oleh salah satu dosen dari UNIK, yaitu Bapak Riko Ibrahim SIKOM MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Neng Rati yang cantik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah Pak, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hal yang memang menarik ya Pak ya untuk dibahas, yaitu mengenai politik dalam Safari Ramadan. Nah, menurut Bapak mengapa sih kita ini harus membahas mengenai tema ini? Silahkan. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman dari pimpinan produksi podcast Uni dan teman-teman mahasiswa serta mahasiswi serta rekan sejawat, dosen dan alumni yang akan nantinya menonton video ini di YouTube Uni. Semoga bisa memberikan ilmu sedikit banyaknya dari video ini. Setelah itu saya akan jawab kenapa hal ini penting kita bicarakan. Ya. Pertama saya pakai plesetan Sunda dulu lah. Plesetan Sunda itu saya ini orang Jambi, tapi ketika saya mendengar banyak plesetan Sunda itu saya ketawa. Banyak artinya, banyak juga isinya. Pertama politik, nipu kan politik. Terus. Artinya bahasa nipu kanulitik itu nipu kepada yang kecil. Ya. Pertama itu. Yang kedua, ada sastrawan Barat itu mengatakan begini. Kita itu Neng Rati, kita jangan buta dan tuli terhadap yang namanya politik. Di dalamnya ada yang namanya komunikasi politik. Kalau kita buta dan tuli, pada akhirnya nanti hidup kita akan merana. Susah. Kenapa merana dan susah? Karena harga minyak, harga indomie, harga beras, harga baju yang kita pakai, motor yang kita bawa ke kampus ini, mobil yang kita bawa ke kampus ini, itu semua harganya dipengaruhi oleh kebijakan politik. Dibuat oleh kebijakan politik. Jadi politik itu sangat berpengaruh ya Pak ya terhadap perekonomian, terhadap sosial. Jelas, semuanya berpengaruh terhadap sosial, budaya, ekonomi, semuanya berpengaruh. Kalau istri saya kemarin pernah bilang, istri saya memang awamnya terhadap ilmu politik itu. Saya banyak memberikan saran atau kita diskusi lah namanya. 4 tahun saya menikah. Neng, saya bilang bahwa politik itu mempengaruhi semuanya. Kamu sekarang notaris, punya ikatan profesi. Ikatan profesi itu punya kebijakan, di mana yang senior yang didahulukan, yang junior di belakang dulu. Itu karena kebijakan. Kalau kamu nggak ngerti itu, kantormu tidak akan berjalan. Supaya kamu mengerti itu, bergaullah dengan mereka, sumbanglah pikiranmu di situ. Karena mungkin nanti akan diambil manajemen ya Pak ya, dalam pengelolaannya. Manajemennya tadi ada pengawasan. Ada perencanaan, artinya manajemen lah. Satu lagi ada pendidikan politik. Pendidikan politik inilah yang hari ini akan kita bicarakan. Tapi konsep dalam kegiatannya Safari Ramadan. Nah, Safari Ramadan ini mulai dari mana? Safari Ramadan ini dimulai oleh salah satu wartawan senior yang sudah almarhum. Dulu dia pimpinan redaksi Pos Kota. Yang dari Jakarta, mahasiswa yang dari Jakarta, punya ibu bapak atau punya kakek, pasti tahu bahwa dulu ada namanya wartawan Pos Kota, pimpinan redaksinya namanya Harmoko. Harmoko inilah yang mencetuskan kegiatan Safari Ramadan. Kegiatan Safari Ramadan ini nggak langsung dia jadi pimpinan, enggak. Pertama, dia diangkat dulu oleh Soeharto jadi Menteri Penerangan. Menteri Penerangan ini kalau zaman sekarang nih humas lah. Artinya citra pemerintah itu corong pertamanya
adanya di Menteri Penerangan lewat kaki-kakinya, ada TVRI, ada segala macam, ada radio. Nah, setelah nggak lama dia jadi Menteri Penerangan, dia diminta jadi Ketua Golkar Pusat di zaman Soeharto. Dia membuatlah program itu. Salah satu programnya yang kita omongi hari ini, Safari Ramadan. Safari Ramadan itu intinya temu kader. Silaturahmi, temu kader, menyerap aspirasi masyarakat. Gimana ngeliat efeknya Pak, bahwa tadi Neng Rati sempat sebelum kita briefing tadi, Neng Rati ngomong, apa itu menyerap aspirasi suara, gimana efeknya? Efeknya pada tahun pemilu 97 atau 98, suara Golkar itu naik paling tinggi dikarenakan salah satu programnya Safari Ramadan yang dicetuskan oleh Harmoko. Lebih mendekatkan diri mungkin ya Pak ya, terjun ke masyarakat. Dan itu seluruh provinsi, seluruh kota, sampai ke desa-desa. Kalimantan tuh zaman sekarang kita jangan lihat itu. Kalimantan tuh dulu cuma ada kapal doang. Bukan kapal yang besar, kapal-kapal kecil untuk nyebrang satu kota ke kota lain. Harmoko melalui itu untuk menjaring suara Golkar itu sebanyak-banyaknya. Itulah sejarah Safari Ramadan. Safari Ramadan ini dulu anti Safari Ramadan itu ada 2 partai. Zaman dulu kita punya 3 partai, ada Golkar di situ, ada P3, ada di situ satu lagi PDIP. PDIP P3 ini, terutama PDIP, dia anti sama Safari Ramadan, programnya Golkar. Tapi setelah mereka ini turun, Harmoko turun, Soeharto-nya selesai ya, masuklah Safari Ramadan itu, konsep Safari Ramadan itu ke partai-partai lain. Sampai hari ini. Inilah salah satunya, sudah saya screenshot tadi malam, sudah saya print juga pagi tadi. Ada beberapa, ada 12 gitu ya, 12 contoh berita Safari Ramadan. Yang paling viral hari ini, viralnya amplop PDIP dibagikan di masjid saat Said Abdullah itu zakat mal, dia mengatakan bahwa Said Abdullah ini kalau mengatakan itu zakat mal sebenarnya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika zakat mal itu diserahkan di masjid, dia pakai baju PDIP, dia mengarahkan ke satu pemilihan pencoblosan itu ke dia, itu jadi masalah. Walaupun dia dalam keterangannya di berita itu, dia mengatakan bahwa apa yang salah? Saya punya dana reses, tahun kemarin saya kasih duit juga 175.000, dia sebut angka. Tahun ini saya kasih 350.000. Apa yang salah dari situ? Masjid itu punya keluarga saya, bapak saya yang punya, kakek saya yang punya. Nggak ada salahnya. Yang salah itu kamu memberinya itu di masjid. Masjid itu tempat umum. Beda kalau kamu memberi di rumah kamu. Bisa kamu sebutkan itu rumah saya. Ini masjid yang dilarang. Peraturan Perbawaslu nomor 23 tahun 2017 mengatakan bahwa melarang semua bentuk kampanye termasuk Safari Ramadan ini di masjid dan tempat pendidikan. Ya, kampus, ada SMA, SMP, MTS sampai tingkat paling bawah itu nggak boleh. Oh iya. Apakah Safari Ramadan ini dilakukannya sudah dari lama, Pak? Safari Ramadan ini baru ininya lagi apa namanya? Dibangkitkan ada lagi lah gitu kan dari tahun 2017 ya seperti dalam berita, tetapi ketika masa Covid kan sempat berhenti. Ya. Nah itu mungkin apa yang jadi penyebabnya, Pak? Ya, masa Covid itu memang kan pelarangan itu nggak boleh. Tapi di tahun 2021 terakhir nih ada berita 2021 sudah mulai lagi. Tapi mulainya itu ya tadi kita balik obrolan tadi zaman Pak Harmoko sampai rezim-rezim selanjutnya juga memberitakan hal sama. Ada lagi perintah dari pusat langsung dari pusat, dari Ketua Golkar Erlangga Hartanto yang meminta semua kader harus melakukan Safari Ramadan untuk memenangkan Golkar 2024. Salah satu beritanya ada di sini. Beritanya mana? Apa ini beritanya? Erlangga minta kader Golkar
Safari Ramadan persiapan pemilu 2024. Ini dilakukan oleh Cendra. Cendra itu kalau Neng Rati saya kasih informasi sedikit, dia itu bupati saya dulu di Serlangun Jambi. Saya ini asli Serlangun Jambi. Adik bupati saya, dia mencalonkan gubernur Jambi, tidak berhasil. Dia melakukan itu hari ini. Jadi sebagai ketua DPD Golkar provinsi dia melakukan itu. Saya nggak tahu ya, yang jelas di situ ada karung beras segala macam. Saya nggak tahu ada amplop apa enggak. Tapi yang jelas yang ada amplop yang tadi yang Said Abdullah itu memang nggak boleh. Disinilah peran dari Bawaslu. Dia sudah punya aturan, tadi kita sebutkan tadi ya. Dia sudah punya undang-undang, dia punya peraturan Bawaslu, dia punya Panwascam di situ, dia punya tingkat kelurahan, dia ada PKL, dia ada PKD-nya kalau desa. Seharusnya yang menindaklanjuti itu. Iya. Jangan sampai Bawaslu malah bergandengan tangan, kekhawatiran saya. Tapi semoga saja tidak terjadi hal-hal begitu. Iya, tidak terjadi penyelewengan ya, Pak. Iya. Baik. Lalu untuk acara Safari Ramadan ini, kegiatan Safari Ramadan ini apakah bersangkutannya hanya dengan politik atau kan ini masa-masa mau pemilu ya Pak ya 2024, sedangkan kan tahun sebelum-sebelumnya kan mungkin belum mau pemilu ya, apakah ini tetap diadakan? Balik lagi ya, Safari Ramadan itu dasarnya silaturahmi. Kampus hari ini kita ambil unik lah. Punya program podcast, ada kultum juga. Kalau tidak salah ada sahur bersama, itu pembagian sembako. Ada 4 program. 2 program terakhir yang sebutkan itu termasuk Safari Ramadan. Artinya kita bagaimana menjalin kedekatan dengan masyarakat sekitar kampus. Dan itu tidak hanya Safari Ramadan, bisa juga di hari-hari lain, di momen-momen lain kita melakukan itu. Pada artinya Safari Ramadan ini bisa kapan aja dilakukan, ya. Tapi untuk yang politik atau yang politisi di tempat-tempat tertentu nggak boleh. Pendidikan bisnis nggak boleh. Gitu. Jadi sahabat Unik, kesimpulannya mengenai materi pada kali ini yaitu kita selaku mahasiswa dan masyarakat pada umumnya itu tidak hanya terpaku terhadap politik itu yang hanya membagikan sembako pada hari Safari Ramadan seperti pembagian sembako, pembagian zakat, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin kita harus lebih fokus terhadap kinerja dan penyelesaian masalah yang didasari atau yang terjadi dalam politik tersebut. Sekian dari saya, Rati Indrianingsih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.